Bapak Kasal telah membuat surat keputusan yang intinya menetapkan tanggal 4 Februari itu sebagai Hari Hidrografi Angkatan Laut. Karena hidrografi ini kita menyiapkan medan laut yang diperlukan oleh teman-teman kita untuk berperang. Ketika setiap gelombang di lautan bercerita, maka ilmu pengetahuan membantu manusia mendengarkan dan memahami suara alam. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Berjumpa kembali dengan saya Grace di podcast inspiratif TNI Angkatan Laut, Naval Untold Story. Go, go, go! Hari ini saya bersama narasumber yang sangat inspiratif. Sesungguhnya sudah lama kami menantikan hari ini dan akhirnya bisa bertemu dengan narasumber kita kali ini. Dan inilah narasumber kita, Komandan Pusat Hidro-Oceanografi Angkatan Laut dan Pushidrosal, Laksamana Madya TNI Budi Purwanto STMM. Apa kabar Komandan? Baik, terima kasih Mbak Grace. Terima kasih juga Komandan sudah berkenan hadir di Naval Untold Story. Dan kita hari ini hadir untuk memberikan informasi dan manfaat bagi masyarakat tentunya. Oke. Komandan, hari ini bertepatan dengan tanggal 4 Februari, di mana ini merupakan hari peringatan hidrografi TNI Angkatan Laut yang pertama kalinya. Iya. Tentunya kami izinkan mengucapkan selamat Hari Hidrografi TNI Angkatan Laut. Semoga hidro-oceanografi TNI Angkatan Laut semakin profesional dalam menjalankan tugasnya. Amin. Terima kasih. Nah, salah satu tugas dari Pushidrosal adalah mengeluarkan peta laut yang sangat dibutuhkan oleh para pelaut Indonesia. Ya. Komandan, kalau kita bercerita dari Sabang hingga Merauke, perairan Indonesia sangat panjang dan luas. Ya. Bisa dibocorkan kira-kira berapa persen ini yang sudah terpetakan? Jadi pemetaan hidrografi di Laut Indonesia itu kalau boleh saya katakan sudah dimulai cukup lama, semenjak tahun 1800-an oleh Belanda, sehingga mungkin mereka hampir 100 tahun lah, boleh saya katakan seperti itu, untuk memetakan Laut Indonesia. Sehingga kita mempunyai peta laut yang seperti sekarang ini, dari Sabang sampai Merauke, itu sudah selesai semua oleh Belanda, tetapi dengan teknologi saat itu. Teknologi saat itu contohnya adalah misalkan kita ngukur kedalaman laut. Itu mungkin dengan tali dan dikasih batu. Masih manual. Masih manual, betul. Ini. Kemudian untuk pengukuran posisi, sudutnya menggunakan sextant itu. Jadi sifatnya masih lokal. Itu semua sudah selesai, seluruh Indonesia. Namun demikian, seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, sesuai standar internasional yang berlaku, kita harus menggunakan namanya multi-beam echo sounder. Nah, echo sounder multi-beam itu ibaratnya kita bisa men-scan dasar laut. Sehingga kita tahu di situ ada bukit, di situ ada palung, di situ ada gunung, kemudian di situ juga ada kerangka kapal, itu bisa ketahuan semua. Nah, survei dengan multi-beam yang sesuai standar ini, kira-kira sampai dengan saat ini, Pushidrosal baru bisa mengumpulkan sekitar boleh dikatakan 20% dari seluruh lautan Indonesia. Baik. Nah, jadi kan Pushidrosal ini merupakan salah satu komando pembinaan TNI Angkatan Laut yang mengemban dua fungsi sebagai hidrografi militer dan hidrografi nasional Indonesia. Betul. Kalau sebagai hidrografi militer tentunya kan sudah salah satu produknya tadi itu peta laut. Mungkin Komandan bisa menyampaikan kepada masyarakat apa sih sebenarnya fungsi Pushidrosal ini dalam hidrografi militer, Komandan? Jadi memang hidros ini agak unik ya. Siap. Jadi mulai tahun 51 itu kita diberikan tugas oleh negara, oleh pemerintah untuk memetakan seluruh perairan Indonesia. Selain yang pemetaan yang berlaku atau dipergunakan oleh untuk kepentingan militer. Oleh karena itu dalam konteks Hidro sebagai lembaga hidrografi militer, itu kita mendukung untuk pertahanan, aspek maritim, aspek angkatan laut. Contohnya adalah kita misalkan survei untuk pantai pendaratan amfibi, kemudian survei untuk pembangunan pangkalan, survei untuk melaksanakan peta tempur gabungan. Terus yang paling penting juga adalah survei oceanografi taktis. Jadi bagaimana kita mencari data karakteristik dari laut, contohnya adalah mungkin kadar garamnya, suhunya itu, sehingga itu akan berpengaruh dalam mendukung teman-teman kita dari armada air itu melaksanakan peperangan bawah laut. Karena di bawah laut itu
kita sangat bergantung kepada gelombang suara. Gelombang suara itu kalau di air tawar dia rambatannya lurus. Tapi kalau di laut tidak. Itu dia tergantung dari karakteristik air laut tersebut. Ada salinitasnya, suhunya, sehingga kadang-kadang pancaran sonar itu dia bisa melengkung. Bisa dia melengkung ke bawah. Nah, ada area namanya adalah shadow zone. Nah, kalau kita tidak mengetahui itu kapal selam bisa bersembunyi di shadow zone tersebut. Nah, oleh karena itu Hydros dalam mendukung kepentingan militer, terutama aspek peperangan, kita juga mencari data-data hidrooceanografi tersebut untuk mendukung teman-teman kita. Selain itu kita juga bisa membuat peta 3 dimensi untuk navigasi kapal selam. Kita juga bisa mengidentifikasi untuk kirut. Kirut itu adalah alur untuk ranjau. Kemudian kita juga bisa mendukung untuk misalkan latihan-latihan kapal selam, contohnya bagaimana kita mencari area untuk duduk kapal selam gitu. Itu kira-kira sebagian yang bisa kita sampaikan untuk mendukung aspek pertahanan atau aspek peperangan Angkatan Laut. Ya, perannya sangat signifikan sekali ya Komandan. Iya, betul. Dan ini berurusan dengan di bawah air semua, pastinya betul. tidak mudah ya Komandan. Betul. Nah, kami tertarik juga dengan fungsi Pusidrosal sebagai lembaga nasional Indonesia, Hidrografi Nasional Indonesia. Okay. Nah, itu seperti apa fungsinya Komandan? Nah, ini yang sangat menarik. Iya. Jadi karena dalam kita bertindak sebagai lembaga hidrografi nasional, itu kita boleh saya katakan merupakan Badan Hidrografi Indonesia. Makanya sering saya guyoni dengan staf saya maupun dengan anak buah, bedanya logo Hydros dengan logo Kota Malang apa? Bedanya adalah ada Garuda di logonya Hydros. Sehingga di aspek hidrografi kita tuh merupakan Badan Hidrografi Nasional sejak 1951. Nah, ini yang tidak banyak diketahui oleh Angkatan Laut sendiri atau personel-personel di Angkatan Laut. Oleh karena itu saya sangat senang sekali bisa adanya istilahnya wawancara ini sehingga saya bisa menjelaskan. Nah, dalam konteks kita sebagai lembaga hidrografi nasional, yang pertama tugas kita adalah melaksanakan survei dan pemetaan untuk mendukung yang utamanya adalah keselamatan navigasi. Yang kedua perbatasan maritim. Kemudian yang ketiga mendukung pembangunan nasional. Contohnya apa pembangunan nasional? Misalkan bagaimana kita membuat desain untuk alur pelayaran, alur bagi pipa, jalur pipa maupun kabel. Ini sekarang sedang favorit dan ini merupakan istilahnya target dari pemerintah untuk bisa menuju ke sana. Itu kita membantu untuk mencarikan jalurnya. Bagaimana jalur yang bagus, yang pas supaya baik kabel gas, kemudian kabel telkom maupun kabel listrik itu bisa istilahnya kita berikan jalur yang baik. Itu antara lain. Kemudian kita juga di dalam konteks itu kita sebagai penyedia informasi untuk keselamatan maritim. Contohnya apa? Misalkan ada kapal tabrakan, ada misalkan kapal tenggelam, kemudian misalkan ada pelabuhan baru, kemudian ada sarana bantu navigasi pelayaran yang hilang atau dipasang baru, itu kita publish. Kita publish langsung. Sehingga seluruh masyarakat yang menggunakan laut itu mereka tahu, oh kalau saya melewati daerah ini, saya harus hati-hati karena kemarin ada kecelakaan kapal. Sehingga mereka bernavigasi hati-hati, ataupun kalau seandainya ada istilahnya kapal-kapal yang sudah bekerja di laut, sedang meletakkan pipa, meletakkan kabel segala macam, mereka harus hati-hati kapal itu. Nah, itu kita publish. Termasuk kalau kapal-kapal KRI kita melaksanakan latihan penimbangan di laut, itu mereka menginfokan ke kita, sehingga kita publish dalam bentuk Hidro Indo atau kita menyebutnya KNBPI, Kawat Navigasi atau Berita Pelaut Indonesia, sehingga para pelaut, pengguna laut itu mereka tahu, oh saya nggak boleh melewati daerah ini, karena ada sesuatu di sini itu. Itu contohnya. Kemudian tidak kalah penting adalah bahwa sebagai lembaga hidrografi nasional, kita juga merupakan pembina profesi hidrografer nasional. Ya, minggu lalu saya sudah CC ke Bapak Menteri Menaker, Menteri Tenaga Kerja. Intinya adalah kita mohon support dari beliaunya supaya para SDM hidrografer Indonesia itu bisa mencapai level internasional. Jadi ini mohon maaf Mbak Grace kalau saya boleh
istilahnya nyampaikan sedikit. Tanda tangan dan bus hidrosal selaku Kepala Hidrografi Indonesia itu berlaku internasional. Jadi kalau dan bus hidrosal selaku Indonesian Chief Hydrographer itu mengeluarkan Certificate of Competence, itu dia langsung bekerja di internasional. Itu sampaikan kepada Menteri Tenaga Kerja, sehingga harapan saya selaku dan bus hidrosal itu Menaker bisa membantu kita supaya SDM kita itu bisa mencapai level tersebut. Nah itu nanti bisa kita lewatkan, ada lewat pendidikan, lewat kursus gitu, sehingga standar itu dipenuhi oleh para teman-teman kita, terutama yang swasta. Yang tidak kalah penting juga adalah kita bekerja sama dengan teman-teman dari lembaga pendidikan, dari universitas, untuk mereka tanda petik bekerja sama dengan kita untuk di bidang penelitian kelautan, bagaimana kita berkolaborasi. Contohnya adalah kita bekerja sama dengan ITB, kemudian dengan Stasiun Bosca, itu membuat namanya Almanak Nautika Indonesia, kita singkat ANI. Nah selama ini untuk Almanak Nautika Indonesia, Almanak Nautika ini, itu kita mengcopy dari punya Inggris, kemudian kita jual, nah nanti kita membayar royalti kepada mereka. Nah karena di ITB ada Fakultas Astronomi, sehingga waktu itu kita sounding, ternyata mereka bisa. Oke, kalau gitu kita buat sendiri. Dan ternyata bisa, sehingga itu merupakan suatu kebanggaan bagi istilahnya putra-putra bangsa bahwa kita bisa membuat Almanak Nautika yang istilahnya bisa dipergunakan oleh para pelaut. Kemudian termasuk juga di satelit di batimetri 35 itu kita juga kerjasama juga dengan UI untuk istilahnya mengeksplor apa-apa yang dibutuhkan di Hidros, karena saya berharap bahwa Hidros itu bukan menjadi korban teknologi. Dalam artian kita hanya menggunakan softwarenya. Enggak. Kalau putra-putra Indonesia bisa mengembangkan software itu, kenapa tidak kita wadahi dan kita buat itu? Kira-kira demikian. Ini menarik sekali ya Komandan. Jadi Pus Hidrosal di dalam melaksanakan tugasnya kan berdekatan dengan teknologi, betul, dengan alutsista. Betul. Tentunya kan ini dilengkapi dengan yang mumpuni. Iya, betul. Mungkin Komandan bisa bercerita, tool apa yang digunakan Pus Hidrosal dalam melaksanakan tugasnya? Selain tadi software sudah dibocorkan. Gitu, Komandan. Siap. Secara umum itu kegiatan Hidros dalam penelitian di laut atau dalam survei pemetaan, kita dari mulai pengambilan data, pengolahan data, kemudian pengumpulan data, terus kemudian juga setelah itu kita sajikan data tersebut dalam bentuk informasi hidrografi, salah satunya adalah peta laut Indonesia. Dalam mencari kedalaman di laut, kita sekarang ada cukup banyak alatnya, ada namanya side scan sonar, ada single beam echo sounder, cuma sekarang yang menjadi standar adalah multi beam echo sounder. Namun demikian dikembangkan lagi, karena untuk kita pergi ke lapangan itu cukup mahal, sehingga sekarang ada namanya teknologi LIDAR, Light Detection and Ranging, itu bisa mengukur kedalaman laut dengan drone maupun pesawat. Itu kalau lautnya jernih ya kira-kira bisa sampai 25-30 meter. Iya, itu. Siap. Nah kemudian di sisi lain kita menggunakan salah satu teknologi namanya adalah SDB, Satellite Derived Bathymetry. Jadi pengukur kedalaman laut dengan menggunakan citra satelit. Memang kesalahannya kemarin kita lihat masih sekitar 10-15%, tapi SOK daripada di situ tidak ada data. Ya oleh karena itu salah satu istilahnya teknologi yang sekarang dipakai di pemetaan. Selain itu kita juga banyak ada current meter mengukur arus, kemudian ada CTD untuk mengukur karakteristik air laut, kemudian juga ada magnetometer untuk mengukur kemagnetan bumi. Itu kita perlukan seandainya kita deteksi kapal selam maupun ranjau di dasar laut. Nah kemudian juga ada software pengolah data yang sangat bermanfaat bagi kita, karena dengan teknologi yang ada sekarang, suka tidak suka kita harus menuju ke sana. Betul. Termasuk kapal perang ya menjadi komandannya yang mempunyai kemampuan survei seperti KRI Rigel ini. Kelihatannya ada cerita khusus nih KRI Rigel, mungkin bisa dibocorin komandan. Ya, saya bersyukur bahwa di tahun 2014 sampai dengan 2015 saya ditunjuk oleh pemimpin Angkatan Laut untuk menjadi Dansatgas pengadaan kapal BAU di Perancis, tepatnya di kalangan Osea Sabdolong. Nah, ini kapal ini panjangnya adalah 60 meter,
Kita punya dua 934 KRI Rigel dan 933 KRI Rigel, 934 KRI Spica. Kapal ini sangat canggih, sangat canggih. Jadi dia ada alat pengukur kedalaman, kemudian itu sampai 6.000 meter. Terus kemudian kita bisa mendeteksi arus itu sampai kedalaman 250 meter dengan ADCP. Kemudian kita masih punya ROV. Kemudian kita juga punya AUV. Cuma ini kandangnya belum masuk ya. Ya, siap. AUV Autonomous Underwater Vehicle itu bisa menyelam sampai kedalaman 1.000 meter. Kemudian juga ada beberapa yang lain, ada magnetometer, ada side scan sonar, semuanya lengkap. Saya sangat senang dengan kapal ini karena begitu datang ke Indonesia langsung bisa dipergunakan. Cukup membanggakan bagi Indonesia ya. Iya, Komandan. sangat membanggakan. Dan kemarin juga berhasil mendeteksi pesawat yang jatuh di Oh iya, perairan betul, ya, Komandan, betul. ya. Jadi waktu itu dengan KRI Rigel kita bisa mendeteksi puing-puing dari Sriwijaya Air. Siap. Dalam 3 jam kita sudah bisa mendeteksi, sehingga para penyelam kita, kemudian kapal ini juga dilengkapi dengan HIPAP namanya, itu untuk mendeteksi dari pancaran transponder dari black box-nya kapal. Nah kita deteksi pakai itu, oh ternyata pingnya ada, sehingga kita langsung menuju ke sana. Kita sudah identifikasi posisi-posisi yang ada, sehingga pada saat itu para penyelam kita begitu datang mereka sudah langsung ke lokasi. Info awal itu dari KRI ya komandannya? Iya, jadi waktu itu begitu kita mendapatkan informasi tentang musibah Sriwijaya Air, kalau Mbak Kris tahu yang Flight Radar 24 itu kan display pesawat-pesawat terbang di wilayah Indonesia. Itu oleh staf saya di overlaykan dengan peta laut Indonesia, sehingga posisi lost contact-nya di area ini. Ya, Kemudian dari flight betul, radar. dari flight radar tersebut. Kemudian dari itu kita overlaykan. Oh, kira-kira posisi di sini. Kemudian dari data cuaca, data arus, kemudian kita prediksi kira-kira radius dari datum atau lost contact tadi itu, misalkan sekian ratus meter. Nah, kita langsung menuju ke sana. Ternyata kita dapat semua itu data itu, Baik, sehingga para penyelam kita bisa dengan cepat menemukan black box tersebut. Wah, luar biasa ya. Jadi disinkronize dari aplikasi lain dengan Betul. aplikasi yang kita miliki. Betul. Ada berapa sih komandan kapal survei kita? Saat ini ada 4 ya. Jadi yang paling baru adalah KRI Poluk, buatan dari Batam, Siap. buatan kita sendiri. Terus karya anak bangsa. Karya anak bangsa. Kemudian yang kedua adalah Rigel Spica. Siap. Kemudian yang terakhir KRI Dewa Kembar. Ini memang kapal tua, tapi memang the real ocean going survey. Jadi sudah kapal teruji. Legend ya, Iya, komandan. kapal legend. Nah. Saya pernah kena ombak 6 meter di kapal ini, meter kapalnya. Luar biasa ya komandannya. Dan kemarin sudah di overhaul oleh Dismatal, sehingga kapal ini saya harapkan bisa bertahan 10 tahun ke depan, karena rencana saya mau akan kita lengkapi dengan peralatan survei untuk laut dalam. Kalau 4 itu apakah menurut komandan ideal untuk mengcover perairan Nusantara? Tidak ideal. Jadi saya sampaikan kepada staf maupun Bapak Kasal, PCU Mabesal bahwa Pushidrosal itu membutuhkan paling tidak 12 kapal survei. Jadi kalau kita melihat peta Indonesia, itu wilayah barat rata-rata adalah dangkal. Dari mulai Laut Jawa, terus kemudian ke Natuna itu relatif dangkal, di bawah 500-600. Nah itu bisa di-cover oleh kapal-kapal produksi dalam negeri, yang instalasi alatnya bisa kita bantu. Dengan PC-PC 60 itu kita bisa survei di wilayah barat, ini saya butuh sekitar 4. Nah kemudian di wilayah perairan kepulauan wilayah timur itu, dari mulai misalkan Bali sampai dengan Papua itu relatif dalam, tapi masih di dalam perairan pedalaman. Sehingga saya berharap meskipun kapalnya tidak terlalu besar, ya harapan saya bisa 70-80 meter, itu tapi sensornya sensor laut dalam. Karena Laut Banda itu kedalamannya sekitar sampai 8 ribuan. Ya, kemudian Laut Sulawesi itu sekitar 5.500-an. Itu, nah kemudian untuk yang mengcover di Samudra Pasifik, butuh 2 kapal yang besar. Kemudian di Samudra Hindia itu kita butuh 2 kapal yang besar. Kita menyebutnya ocean going. Nah saat ini kita sedang dibangunkan oleh Kemhan, dibuat di Jerman. Kemarin untuk bangunan kapalnya itu dibuat di Palindo Batam. Kemudian untuk
instalasi dari permesinan, kemudian peralatan sensor, komunikasi dan lain-lain itu nanti diinstal di Jerman. Panjangnya 105. Ya, Jadi nanti makin gagah. Ya. Memperkuat kita ya bisa Amin, dalam amin. melaksanakan tugas. Iya. Baik Komandan, tentunya dengan datangnya peralatan baru, alutsista baru, ini tentunya kan harus didukung dengan sumber daya manusia yang mumpuni. Betul. Ya Komandan ya. Betul. Kita kalau flashback ke belakang, Pusidrosal dengan validasi organisasi namanya berganti-ganti, kemudian pernah dijabat bintang 1 hingga akhirnya sekarang bintang 3. Komandan kalau bisa menyimpulkan atau mungkin memberikan masukan tentang perkembangan Pusidrosal saat ini, bagaimana menurut Komandan? Iya, saya bersyukur kepada Pembina Angkatan Laut yang istilahnya memberikan kesempatan kepada Pusidrosal untuk menjadi besar dan memang sewajarnya demikian karena saya sampaikan tadi Mbak Grace bahwa satu fungsi adalah kita itu sebagai Badan Hidrografi Nasional. Nah, pemerintah juga menyadari itu. Makanya pada saat tahun 2016 Pusidrosal waktu itu diizinkan untuk naik menjadi bintang 2 itu karena tadi begitu banyak istilahnya, apalagi waktu itu istilahnya ada program pemerintah tentang poros maritim dunia sehingga banyak kegiatan di laut, mereka baru menyadari bahwa kalau bergerak di bidang laut itu mau tidak mau akan berhubungan dengan hidros. Kenapa? Karena sesuai dengan peraturan di UNCLOS maupun di peraturan pemerintah kita bahwa peta yang mempunyai aspek legal di laut adalah peta laut Indonesia. Kemudian yang kedua, semua kegiatan di laut itu harus dilaporkan kepada instansi pemerintah di bidang hidrooceanografi, yang artinya adalah Pusidrosal. Nah, dengan demikian istilahnya ada perhatian khusus dari pemerintah maupun Bapak Kasal waktu itu sehingga 2016 di ACC menjadi bintang 2. Nah, seiring dengan berkembangnya teknologi, kemudian juga kegiatan ekonomi di laut, apalagi waktu itu dengan adanya Menko Marves yang menyatukan kebijakan di bidang maritim, ada beberapa hal yang waktu itu membuat pemerintah menyadari. Contohnya adalah pada saat penataan pipa kabel di Selat Singapura. Kalau kita perhatikan di Selat Singapura itu keluarnya kabel itu teratur. Nah, di kita tidak, akse merawut. Padahal waktu itu kita sedang mencari Ale Lugu Jangkar untuk istilahnya bisa menampung limpahan dari kapal-kapal yang akan masuk ke Singapura. Nah, ini begitu ditanya, loh ini siapa yang punya data ini? Oh, Pusidrosal, Pak. Kemudian terkait dengan zonasi wilayah dan lain-lain, Pusidrosal, Pak. Hanya waktu itu dari pemerintah kemudian berkoordinasi dengan Panglima TNI dan Kasal disetujui bahwa Pusidrosal dinaikkan menjadi bintang 3 supaya posisinya setara dengan badan-badan yang lain yang dikepalai oleh bintang 3. Itu Mbak Grace. Ya, saya bersyukur. Dan saya bersyukur Bapak Kasal sekarang juga memberi kesempatan Pusidrosal untuk menjadi besar, sehingga dengan tugas demikian kita berharap hidrografi di Indonesia itu semakin maju di bawah Angkatan Laut ini. Amin, amin, mudah-mudahan Komandan ya. Dan ini suatu kebanggaan juga ya bagi TNI Angkatan Laut. Betul Mbak Grace. Ada Kotama yang berstandarisasi nasional, di mana salah satu produk-produknya itu juga selain dimanfaatkan oleh pelaut nasional juga kan dibutuhkan oleh pelaut-pelaut internasional yang melintas di perairan Nusantara. Nah, kaitannya dengan itu Komandan, Pusidrosal ini juga kan berhubungan atau berkaitan dengan beberapa organisasi hidrografi di tingkat internasional. Nah, mungkin Komandan bisa cerita apa saja itu peranan kita disetarakan di mata dunia ini. Cukup banyak ya. Jadi yang pertama terkait dengan Indonesia, Angkatan Laut, Pusidrosal dalam hal ini sebagai Badan Hidrografi Nasional, itu kita sudah mewakili Indonesia mulai tahun 1951. Bukan mewakili Angkatan Laut, mewakili Indonesia sebagai kantor hidrografi tadi. Itu, jadi kita terlibat di IHO, dan di IHO ini kita bukan hanya sebagai anggota, tetapi kita adalah council. Salah satu anggota dewan, boleh dikatakan dewan tetap dari 10 itu, kita yang nomor 4. Artinya mereka menyadari bahwa perairan Indonesia, hidrografi Indonesia itu sangat penting bagi lalu lintas perdagangan lewat laut di dunia ini gitu. Itu di IHO. Jadi untuk council nanti akan istilahnya bersidang setahun sekali. Terus kemudian yang kedua, kita juga menjadi ketua
di East Asia Hydrographic Commission atau Komisi Hidrografi Asia Tenggara. Ini biasanya untuk kepemimpinannya di rolling per 3 tahun. Saat ini Indonesia masih menjadi ketua sampai dengan nanti Oktober 2025. Kita akan nanti serahkan kepada Cina sekarang yang sementara ini menjadi wakil kita. Akhir Februari saya akan ke Hangzhou, Cina untuk memimpin rapat EHC ini. Kemudian berikutnya kita juga menjadi anggota di Indian Ocean Hydrographic Commission. Jadi Komisi Hidrografi di Samudra India bagian utara. Kita ada India, ada Bangladesh, ada Pakistan, gitu. Arab Saudi juga masuk ke sana. Terus kemudian kita menjadi namanya associate member. Itu di Southwest Pacific Hydrographic Commission. Itu di Komisi Hidrografi di Pasifik Barat Daya. Banyak sekali ya. Banyak sekali. Itu masih nanti ada anggota IOC, terus kita juga menjadi working group dari beberapa, ada peta laut, ada Hydrographic Survey Working Group dan lain-lain. Dan juga SCUFEN. SCUFEN itu adalah Subcommittee Undersea Feature Name. Itu di bawah IHO. Dan kita menempatkan satu perwira kita sebagai asesor atau tenaga ahli di sana, yaitu Kolonel Oke. Dan mereka sangat welcome dengan kita. Jadi untuk menilai kalau seandainya ada fitur bawah laut seperti palung, ada gunung, ada bukit, itu menamainya bagaimana, itu termasuk SCUFEN ini yang menilai. Itu. Jadi kita menjadi member dari salah satu tenaga ahli di sana itu. Dan ini kan multifungsi, multiperannya Pushidrosal, baik militer maupun nasional, bahkan di internasional. Tentunya ini kan menjadi tugas berat untuk komandan untuk memanage personil yang banyak ini agar memiliki kualitas yang tetap dipertahankan sehingga menjadi institusi satu-satunya, badan satu-satunya yang dipercaya ternyata tidak hanya di tingkat nasional maupun internasional. Komandan itu bagaimana cara membina personil? Ya saya jelaskan tadi bahwa kita itu untuk core bisnisnya adalah di profesi hidrografi. Di situ ada ilmu geodesi, di situ ada ilmu oceanografi, ada ilmu hidrografi, ada ilmu geografi, kemudian juga ada ilmu kartografi atau pemetaan. Nah oleh karena itu tahap pertama yang saya ibaratnya tekankan supaya para perwira hidros itu mempunyai kemampuan di profesi tersebut. Makanya kita punya pendidikan Pusdikidros. Itu bersertifikat Cat B internasional. Tahun ini kita akan menerima 5 pasis dari mancanegara untuk disekolahkan di Pusdikidros. Kemudian yang kedua, pada saat perekrutmen PAPK, itu kita minta jurusan-jurusan yang memang buat mendukung kita. Jurusan berat semua itu. Betul, jadi seperti contoh tahun lalu karena kita sedang kerjasama dengan untuk membuat ANI tadi, kita merekrut perwira dari ITB, lulusan dari sarjana astronomi untuk membidangi itu, sehingga terjalin interaksi yang bagus dengan Fakultas Astronomi ITB. Kemudian yang lainnya juga demikian. Jadi kita rekrut para PAPK ini sesuai dengan kualifikasi yang kita inginkan. Selain itu, kita juga terkait dengan keselamatan pelayaran, kita juga memerlukan perwira-perwira dari Akademi Pelayaran. Seperti dari AIP Semarang, STIP, segala macam itu untuk membackup ilmu-ilmu yang terkait dengan pelayaran. Secara pribadi saya sangat senang dengan komposisi perwira hidros itu dari sumber-sumber yang ada, sehingga ini bisa membuat networking keluar maupun ke dalam itu lebih bagus, sehingga harapan saya bisa meningkatkan SDM-nya Pushidrosal. Selain itu saya juga men-trigger bagi para perwira yang sudah mengambil S1 itu supaya bisa mengambil S2. Karena tadi sering saya sampaikan seperti ini, kalau kita sebagai Kotama, kita menjalankan kebijakan dari Mabesal. Tetapi begitu kita sebagai badan hidrografi, kita membuat kebijakan. Nah untuk membuat kebijakan, kita harus memiliki orang-orang yang mempunyai kemampuan. Jangan sampai kalah dengan dokter-dokter dari luar segala macam. Nah, sehingga saya trigger mereka untuk mereka sekolah. Minimal S2, kemudian S3 sesuai dengan profesi. Sehingga pada saat kita menjelaskan sesuatu, karena apa yang tercantum di peta laut itu ada legal aspek, sehingga semua angka yang ada di situ bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa angkanya sekian? Bagaimana cara mendapatkannya? Terus kemudian kenapa pasang surutnya seperti ini? Bagaimana menjelaskan seperti itu? Nah, perwira hidros harus mampu menjelaskan itu. Sehingga saya berharap, kemarin saya sampaikan kepada staf kalau bisa minimal setahun itu ada
yang masuk master, kemudian 2 yang masuk doktor. Memang tidak semuanya punya passion ke sana, tetapi saya men-trigger kepada mereka supaya mereka concern karena begitu masuk ke Hidros itu kita punya tanggung jawab yang sangat besar, baik kepada TNI AL maupun kepada negara. Dari penjelasan komandan ini saya berpikir ini hampir seluruh bidang kerja kementerian itu membutuhkan pushidrosal tentunya ya komandan, seperti pengeboran lepas pantai, betul. terus pembangunan yang ada di tengah-tengah laut gitu ya komandan. Itu harusnya berkoordinasi dengan pushidrosal untuk keamanan terutama objek-objek vital nasional ya komandan. Betul. Selama ini bagaimana komandan? Jadi sekarang sudah terjalin dengan sangat bagus. Kemarin juga kita komunikasi dengan banyak beberapa contoh. Contoh kemarin dari Dirjen ESDM, jadi mengeluarkan suatu keputusan bahwa setiap offshore itu baru boleh beroperasi apabila koordinat dari pipanya itu sudah dilaporkan ke Hidros dan dipetakan di peta Hidros. Hanya kemarin kita bantu Pertamina untuk memetakan semua offshore yang dipunyai supaya tadi jangan sampai istilahnya ada yang belum terpetakan sehingga akan berisiko terhadap navigasi. Karena kalau ada apa-apa nanti istilahnya offshore itu sendiri yang rugi. Berikutnya juga kita komunikasi dengan Dirjen Perhubungan Laut. Akhirnya apa-apa masukan-masukan kita itu bisa diakomodir di Undang-Undang Nomor 66 tahun 2024 tentang pelayaran yang baru, perubahan dari Undang-Undang Pelayaran sebelumnya, sehingga setiap kegiatan di laut itu supaya dilaporkan kepada pushidrosal. Itu sudah masuk juga. Jadi dari sisi pemerintahan mereka sudah menyadari bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan laut itu mereka perlu melaporkan ke Hidros. Jadi waktu itu mungkin pernah kejadian kalau Mbak Grace pernah baca bahwa dulu Pulau Madura sempat gelap gulita karena PLN kabelnya lepas di APBS itu. Itu kegaruk sama jangkar. Cuma PLN tidak bisa menyalakan kapalnya. Kenapa? Karena di petanya tidak tertulis atau tidak tergambarkan oleh kita. Kenapa tidak tergambarkan? Karena PLN tidak laporan ke kita. Oh, begitu komandan. Itu sehingga itu adalah tanda petik kesalahan dari PLN tidak melaporkan ke kita, kurang koordinasi. Begitu pula dengan beberapa pipa gas yang kegaruk sama jangkar kapal. Nah, sehingga oleh karena itu semuanya yang terkait dengan kegiatan di laut dilaporkan ke Hidros untuk kita petakan dan kita laporkan melalui Berita Pelaut Indonesia itu. Jadi sebenarnya secara sistem nasional sudah berjalan. Jadi sekarang saya masih mempunyai keinginan supaya kita mempunyai namanya terutama dalam pembinaan profesi hidrografi. Jadi ini dengan teman-teman dari masyarakat hidrografi Indonesia maupun dari universitas kita sedang membuat namanya standar kompetensi nasional untuk profesi hidrografi. Nanti itu kita submit ke IHO sehingga itu menjadi panduan bagi para hidrografer kita di mana nanti pushidrosal sebagai pembina. Itu sedang saya kejar karena saya ingin bahwa para SDM hidrografer Indonesia itu mempunyai sertifikat berstandar internasional yang dalam ini dikeluarkan oleh dan pushidrosal selaku Kepala Hidrografi Indonesia. Dan berlaku juga internasional berlaku ya? Internasional, ya? Betul. Itu. Luar biasa sekali. Ya. Komandan, kita kembali ke program yang software yang tadi Komandan sudah sebutkan, SDB 35. Itu program karya anak bangsa ya Komandan, software? Karya anak bangsa, betul. Itu boleh diceritakan nggak Komandan, seperti apa sih itu? Bagaimana awal mulanya, terus bagaimana fungsinya? Kita ingin tahu Komandan. Iya, jadi awalnya adalah Satellite Derived Bathymetry. Ya. Jadi pengukuran kedalaman laut dengan menggunakan citra satelit. Itu berawal dari waktu saya perhatikan itu softwarenya ternyata mahal. Saya tidak sebutkan berapa harganya. Software itu mahal sehingga saya bilang sama staf saya di bagian dinas hidrografi, kebetulan ada S3 yang remote sensing. Ada perwira pushidrosal yang punya doktor di bidang remote sensing atau penginderaan jauh. Saya bilang, loh, kamu tentunya punya teman-teman di luar yang banyak. Coba bisa nggak mengeksplor atau membuat software tentang SDB ini? Kenapa? Karena saya waktu pernah ke Perancis, saya tanyakan software yang dia pakai apa. Ternyata tidak sama dengan kita. Ternyata dia mengembangkan sendiri, kerjasama dengan universitas. Nah ini saya bilang, oke, coba kerjasama. Kemudian setelah dihitung-hitung, kemudian
kita butuh sekian. Oke, saya bilang gitu. Karena yang ditawarkan itu lebih kecil daripada saya harus langganan setiap tahun. Jadi satu software itu cukup mahal, apalagi kalau 2-3 software. Nah, dengan kita punya software sendiri, itu artinya kita tidak bergantung sama orang lain. Itu sehingga saya bisa menghemat cukup banyak untuk pengeluaran software itu, dan semua ibaratnya perwira hidros bisa berlatih itu. Karena kan tidak terbatas jumlahnya. Kalau saya nyewa software, satu software sudah sekian rupiah. Nah, kalau dengan ini kan tinggal di copy karena itu punya hak ciptanya hidros sendiri, betul. Itu kemampuannya seperti apa, Komandan? Jadi kemampuannya itu ini sangat bagus ya, karena software yang sebelumnya itu hanya mempunyai ketelitian sekitar 10 meter dengan namanya dengan menggunakan citra satelit Sentinel-2. Ini enggak, ini bisa semua citra satelit, kemudian juga bisa foto udara, dan itu bisa ketelitiannya sampai 1-2 meteran. Jadi sangat bagus ketelitiannya itu. Oleh karena itu saya bilang oke, kembangkan. Nanti kita update bertahap terus supaya software ini menjadi kebanggaan lah. Kebanggaan dari Pusidrosa, kebanggaan Angkatan Laut. Dan ini dengan persetujuan Bapak Kasal tahun lalu pada saat hari ulang tahun Angkatan Laut ya kita launching. Diresmikan. Saya bersyukur Bapak Panglima berkenan, Bapak Kasal berkenan. Itu merupakan suatu kebanggaan bagi istilahnya kami, bagi anak bangsa sudah menciptakan SDB tersebut. Ini sedang saya eksplor untuk software-software pengolah lainnya, mana-mana yang bisa kita kerjasamakan, sehingga saya berusaha mengurangi atau membuat efisiensi dari penggunaan software itu. Ini kolaborasi prajurit Jalasena dengan Civitas Akademika ya, Komandan ya? Betul, Civitas Akademika. Luar biasa ya, Komandan, Iya, sinerginya. Jadi ini sudah diuji di perairan dalam. Iya, jadi waktu itu kenapa kita beri nama 35? Karena diuji di 3 perairan dan membutuhkan waktu finishingnya sekitar 5 bulanan. Oh, itu latar 3 belakang. lokasinya ada di Tanjung Pinang, di Pulau Seribu, kemudian dekat Pulau Komodo, di sana. Wah, luar biasa. Mudah-mudahan software ini terus dikembangkan sehingga bermanfaat bagi bangsa dan dunia maritim internasional. Betul, Mbak Kris. Kemana kita kembali ke tanggal 4 ini, tanggal 4 Hari Hidrografi TNI Angkatan Laut, di mana ini merupakan pertama kalinya ya, Komandan, betul. diperingati. Boleh diceritakan, Komandan, kenapa tanggal 4 dan bagaimana sih ceritanya? Jadi kembali kepada sejarah tadi, Mbak Kris, bahwa tahun 51 itu Angkatan Laut sudah diberikan tugas oleh negara untuk memetakan Indonesia, memetakan Laut Indonesia. Dalam hal ini dulu dihandle oleh namanya Jabatan Hidrografi atau Disidros waktu itu. Seiring dengan pengembangan waktu, kan tanggung jawab Hidros ini meliputi seluruh perairan Indonesia. Hanya kan Hidros ini tidak punya kepanjangan tangan, karena kita kota terpusat, hanya ada di Ancol. Ini tahun ini nanti ada 3 sat survei, 1 di Batam, 1 di Makassar, 1 di Kota Sorong. Itu pun masih belum bisa menghandle, karena kita bertanggung jawab terhadap kewilayahan. Oleh karena itu, siapa yang mempunyai kepanjangan tangan sampai wilayah? Ya saudara kita, Armada RI. Ada KRI, ada Lantamal, ada Lanal, ada Posalnya. Sehingga waktu itu saya sampaikan Bapak Kasal ke Panglima Armada RI, bisa nggak supaya tugas atau fungsinya Hidros itu istilahnya saya titipkan kepada pangkalan-pangkalan Armada RI itu, supaya mereka memberikan kita terutama yang terkait dengan maritime safety information. Misalkan ada pelabuhan baru, ada SBNP baru, kemudian ada kecelakaan kapal, itu supaya segera laporan ke kita. Termasuk tadi wilayah-wilayah yang kita bisa pakai untuk istilahnya latihan militer atau pendaratan itu. Dengan demikian kita jadi punya data semuanya. Betul. Nah itu kan yang tahu kan di pangkalan atau lantamal setempat. Oleh karena itu saya membuat surat Bapak Kasal, tembusan Panglima Armada, mohon diizinkan untuk mereka kita berikan tambahan tugas. Nah kenapa? Karena hidrografi ini bukan hanya tanggung jawab Pusidrosal, tapi tanggung jawabnya TNI AL. Itu. Nah oleh karena itu salah satu yang waktu itu kita sampaikan bahwa mohon kita membuat kajian Bapak Kasal. Kenapa kita pilih tanggal 4 Februari? Karena tanggal 4 Februari tahun 1950 itulah ada Skep Menhan waktu itu masih RIS untuk membentuk Jabatan Hidrografi itu di bawah Kasal. Itu lahirnya betul. Meskipun sebelumnya dari zaman Belanda sudah ada. Tetapi gongnya mulai tahun 50 itu.
Nah, dari Bapak Kas setuju, Panglima Armada juga setuju. Kira-kira mungkin 2-3 minggu lalu kita sudah memberikan namanya BIMTEK, bimbingan teknis kepada seluruh KRI maupun Lantamal Lanal, termasuk Kolonel juga, penerbang juga, marinir juga. Apa sih yang kita inginkan dari mereka? Siap. Kalau untuk survei dan pemetaannya, iya itu harus belajar dulu tentang ilmu hidrografi, Ya. karena ilmunya beda. Nah, tetapi untuk informasi maritim, informasi kewilayahan maritim, itu istilahnya bisa kita handle ke teman-teman kita di pangkalan maupun di armada. Kenapa demikian? Kalau misalkan saya menaruh orang-orang hidros di setiap pangkalan, di setiap KRI, tentunya membutuhkan personil tambah banyak. Padahal dengan keterbatasan personil kita saat ini itu tidak mungkin. Sehingga saya laporan Bapak Kasal supaya menjun Pak, supaya tugas hidros ini yang dibebankan oleh Angkatan Laut bisa dikerjakan oleh teman-teman dari armada, jajaran armada. Ya tentunya inovasi Oleh karena luar itu kita biasa. menyebutnya menjadi Hari Hidrografi Angkatan Laut. TNI AL, Betul. ya. Jadi bukan hari ulang tahunnya Pusidrosal, bukan, Pusidrosal. tapi Hari Hidrografi Angkatan Laut. Sehingga supaya semua personel Angkatan Laut menyadari bahwa mereka juga mempunyai tugas untuk memberikan informasi hidrografi kepada kita. Kalau tempur silahkan ke armada. Kalau yang terkait dengan hidrografi atau maritime safety-nya silahkan ke hidros. Karena semua juga membawa nama Angkatan Laut. Ya, ini inovasi luar biasa ya Komandan. Karena kan memang yang berada di pusat atau maksudnya di yang berada di ujung tombak kita ini adalah kan nelayan-nelayan yang menjadi mitra kita, dan itu kan ada di bawahnya posal-posal, di lana-lana, di pangkalan. Nah, tentunya kita harus bersinergi dengan masyarakat untuk informasi ini sehingga berguna bagi masyarakat, bermanfaat bagi masyarakat, khususnya pengguna transportasi laut ya Komandan. Ya, selamat untuk Komandan, untuk para hidrografer TNI Angkatan Laut. Luar biasa sekali bincang-bincang kita pada hari ini. Sebelum ditutup, mungkin Komandan ada yang ingin ditambahkan atau disampaikan di luar dari pembicaraan kita hari ini. Ya, saya sangat berterima kasih kepada Bapak Kasal, Pak Kasal maupun PCU Mabesal yang telah memberikan kesempatan kepada Pusidrosal untuk mengembangkan dirinya, karena memang tugas negara yang dibebankan kepada Angkatan Laut di bidang hidrografi nasional ini. Dan kami juga berterima kasih bahwa Bapak Kasal telah membuat surat keputusan yang intinya menetapkan tanggal 4 Februari itu sebagai Hari Hidrografi Angkatan Laut. Dengan demikian harapan saya teman-teman dari armada, baik KRI maupun pangkalan, itu mereka mempunyai sense of belonging terhadap keberadaan hidrografi. Karena hidrografi ini kita menyiapkan medan laut yang diperlukan oleh teman-teman kita untuk berperang. Dan dengan demikian nanti juga sebagai informasi tambahan, pada Hari Hidrografi nanti kita juga akan memberikan penghargaan kepada KRI yang memberikan informasi hidrografi terbanyak kepada kita maupun pangkalan yang memberikan informasi terbanyak kepada kita. Sehingga itu harapan saya bisa men-trigger para pelaku lapangan untuk mereka lebih care terhadap informasi hidrografi ini. Saya kira demikian Mbak Kris. Luar biasa Terima Komandan. kasih. Terus terang penjelasan Komandan ini membuka pengetahuan, sudut pandang baru. Ternyata luar biasa sekali peranan Pusidrosal. Meskipun ada di ujung Ancol sana, ternyata peranannya itu sampai ke dunia internasional gitu ya Komandan ya. Terima kasih Komandan bincang-bincang hari ini luar biasa sekali. Pemirsa, demikian bincang-bincang kita dengan Komandan Pusidrosal. Semoga bermanfaat dan semoga menambah pengetahuan bagi para pemirsa, khususnya teman-teman pecinta TNI Angkatan Laut. Amin. Kehidupan di bawah air senantiasa menjadi misteri alam raya yang sulit terpecahkan. Meskipun dengan kemajuan teknologi, sesungguhnya ini menyadarkan manusia untuk selalu merendahkan diri di hadapan Sang Pencipta. Sampai bertemu kembali di podcast inspiratif TNI Angkatan Laut, Naval Untold Story. Go, go, go. Jalos Peva, Jaya Mahe. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih, Komandan. Terima kasih.